wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita lanjutkan materi kita pada pelajaran akidah kelas 5 sampai pada pelajaran yang keempat, ya. Pelajaran yang keempat, karena yang ketiga sudah kan kemarin pembatal syahadatain. Baik, silakan dibuka bukunya halaman 59. Pelajaran keempat judulnya adil dan zalim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adil dan zalim. Bersikap adil adalah kewajiban setiap muslim. Jadi yang namanya adil itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Ya, kata Allah, "Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajrimannakum shana'anu qaumin," dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum ala alla ta'dilu, mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi kata Allah, kita disuruh adil, ya, bahkan terhadap orang-orang yang kita nggak suka, ya. Kita nggak suka kepada dia, tapi kalau itu hak dia kita berikan. Kalau itu menjadi haknya yang kita nggak suka, kita berikan tetap, ya. Misal kalian nggak suka sama si A, ya, tapi uang punya si A ada sama kalian, ya kalian harus berikan, itu haknya. Ya jangan, Pak, saya lebih nggak suka sama dia, uangnya nggak usah saya kasihkan, nggak boleh, ya. Siapapun yang mendalimi ajaran Islam niscaya akan sampai pada satu kesimpulan bahwa Islam merupakan agama yang menegakkan keadilan. Betul. Satu-satunya agama yang bisa menegakkan keadilan, ya, itu hanya Islam. Apa sih keadilan itu? Ya, adil itu gini gampangnya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur hidup kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita, oksigen, mata, telinga, mulut, lidah, dan semuanya ini kan pemberian Allah. Lalu kita beribadah, sujud, ruku kita kepada Allah. Kenapa? Wajar, karena Allah yang menciptakan kita. Ini baru menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang salah adalah yang menciptakan segala sesuatu Allah, yang beri kehidupan Allah, dia beribadahnya kepada selain Allah. Pas gak? Enggak. Ustadz kasih analogi sederhana buat kalian. Ustadz misal di rumah ada yang membantu kerjaan rumah, ya, asisten rumah tangga, ada yang membantu Ustadz. Hidup pembantu Ustadz ini, asisten rumah tangga ini, sepenuhnya ditanggung oleh Ustadz. Tempat tinggalnya, makannya, sekolah anaknya, dia dan suami, semuanya lah pokoknya. Tapi giliran nyuci baju, dia nyuci baju tetangga Ustaz. Nyuci piring tetangga Ustaz. Giliran dapat gaji bulanan, dia langsung pergi ke tetangga Ustaz untuk berterima kasih. Rumah Ustaz dibiarkan berantakan, gak dimasakin, baju gak dicuciin, piring gak dicuciin. Dia buru-buru terima kasih, malah terima kasihnya kepada tetangga Ustaz. Padahal Ustaz yang ngasih uang tadi. Menurut kalian bagaimana? Pasti kan? Ya gak pas. Orang segala sesuatunya dari Ustaz, ya dia harus terima kasih ke Ustaz, ya. Itulah gambaran orang yang tidak mau beribadah pada Allah. Dia kurang ajar terhadap Allah. Dia tidak berterima kasih kepada Allah. Allah memberikan segalanya kepada dia, tapi dia berterima kasih kepada selain Allah. Bahkan berterima kasih kepada benda mati, ya. Bahkan berterima kasih kepada benda yang tidak bisa menciptakan apapun. Kan aneh. Ya, ini namanya nggak adil. Tapi di agama Islam kita diajarkan untuk adil. Siapa yang menciptakan, siapa yang mengatur alam semesta, siapa yang memberikan kehidupan, itulah yang layak disembah. Makanya kita menyembahnya Allah, ya, dan seterusnya, ya. Baik.
Karena setiap ajaran Islam tidak lepas dari sedikit pun dari prinsip-prinsip keadilan, baik itu di bidang akidah, ibadah, muamalah maupun hukum dan peradilan. Oleh karena itulah dikatakan bahwa keadilan merupakan intisari ajaran Islam. Allah memerintahkan kita untuk bersikap adil dalam semua urusan kita. Ini artinya kita tidak boleh berlaku zalim sedikit pun, karena kezaliman merupakan lawan dari keadilan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim, kata Allah. Jadi gampangnya ringkasnya begini, adil itu menempatkan suatu pada tempatnya. Peci ini tempatnya di atas, jangan dipakai di kaki. Ya. Kaos kaki walaupun muat di kepala, ya jangan dipakai di kepala. Kenapa? Bukan tempatnya. Ya. Baju ya dipakai di baju, jangan dipakai di celana. Balik, ini namanya zalim kalau membalik-balik sesuatu. Ya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, ini zalim. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita buang sampah pada tong sampah, itu baru adil. Ya, jangan tong sampah simpan di kolong meja. Kolong meja bukan tempat sampah, ya, tempat buku sementara kalian kalau belajar di kelas. Jangan ditaruh sampah, maka ini jadi zalim nanti. Baik. Dan banyak yang keliru. Jadi halaman 60 situ. Zalim adil ini katanya memberikan hal yang sama. Ya, ini keliru. Contoh, misal kalian ya atau ustadz misal punya anak yang satu, anak pertama sudah kuliah misal, yang kedua masih SD, yang ketiga TK, kuliah SD TK. Setiap pagi ustadz kasih uang saku tuh, semuanya karena sama-sama anak ustadz, ya sama-sama darah daging ustadz, maka ustadz kasih semuanya, yang kuliah, yang SD, yang TK, sama-sama ustadz kasih 10.000. Ya, yang kuliah kelas 10.000, yang SD 10.000, yang TK juga 10.000. Menurut kalian ustadz sudah benar atau belum? Sudah adil atau belum? Kan sama-sama anak, sama-sama sekolah. Adil belum? Jawabannya belum. Justru ustadz zalim. Kepada siapa? Kepada yang besar. Ya, kenapa? Karena kebutuhan mereka yang kuliah, yang SD dan yang TK beda. Ya. Jadi adil itu bukan harus sama rata. Yang kebutuhannya lebih banyak kita kasih lebih banyak. Misal yang kuliah 50.000, yang SD 10.000, yang TK cukup 5.000. Yang SD sudah ada patungan uang kas misalkan, patungan ini, patungan itu. Yang kuliah apalagi fotokopi, macam-macam. Yang TK tinggal datang jajan doang, selesai. Ya, kebutuhannya beda, maka nggak boleh disamakan. Jadi yang namanya adil bukan berarti harus sama. Jadi kalian nggak boleh iri, misal kakak kalian dikasih uang 50.000, kalian dikasih 10.000 oleh orang tua kalian. Wajar, kenapa? Kebutuhan kakak kalian jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Jangan juga iri sama adik. Ya, adik dibeliin coklat, kalian dibeliin roti. Ya, mungkin adik nggak suka roti atau anak kecil, ya. Kalau coklat ya mau misalkan. Ya, nggak apa-apa. Jadi nggak harus sama. Insya Allah orang tua kalian jauh lebih tahu kebutuhan adik kalian, kebutuhan kalian, kebutuhan kakak kalian. Jadi kalau dibedakan itu berarti itu yang adil. Justru kalau disamakan malah nggak benar. Ya, kebutuhannya kan berbeda. Ya, itu. Nanti bisa dibaca sendiri tabel-tabelnya di sini oleh kalian. Adil itu contohnya apa? Zalim itu contohnya apa? Baik. Barakallahu fikum. Nanti seperti biasa evaluasi silakan kalian kerjakan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.